KPK selamatkan uang negara 440 miliar. Hebat gak nih? Sepanjang tahun 2020 kemarin, KPK mengklaim sudah menindak 109 pelaku korupsi dan menyelamatkan uang negara sebesar 440 miliar. Hebat gak nih? Sepertinya kok enggak ya? Masalahnya, anggaran untuk KPK itu di tahun 2020 hampir mencapai 1 triliun atau tepatnya 955 miliar. Memang agak naif kalau kita nilai prestasi penindakan perilaku korupsi dari hitungan ekonomi. Tapi, kalau bukan hitungan itu, dari hitungan mana kita bisa anggap pekerjaan KPK itu berhasil atau tidak? Secara ekonomi, KPK menggunakan uang negara. Kalau bisa kita anggap sebagai modal kerja sebesar 955 miliar. Tapi hanya bisa menyelamatkan uang negara kalau bisa dikatakan sebagai pendapatan sebesar 440 miliar. Ada kerugian sebesar 515 miliar di sini. Hitungan orang kampung begini, kalau KPK gak ada, ya paling kita kehilangan ayam. Tapi saat kita tugaskan KPK untuk mengejar ayam itu, kita perlu beli motor untuk mereka menjalankan tugasnya. Ya, daripada beli motor, mending beli ayam sekandang-kandangnya sekalian. Masih bisa balikin kerugian ayam, malah bisa dapat untung berkali-kali ayam. Tapi kalau pertanyaannya mengaitkan kinerja KPK selama tahun 2020, mending kehilangan uang 400 miliar atau 955 miliar. Tentu gak ada yang mau. Semua pasti menjawab maunya tidak ada kehilangan apa-apa. Tujuan untuk membentuk KPK apa sih? Tentunya untuk menyelamatkan uang negara. Tapi kalau setelah ada KPK, malah semakin banyak uang negara yang tidak selamat. Paling tidak tahun 2020, ada 515 miliar yang malah menjadi hilang lagi. Bagaimana kita menjelaskan kehebatan KPK ini? Kalau dijabarkan seperti ini, pasti ada saja orang yang bilang, kamu anti KPK ya? Kamu pendukung koruptor ya? Padahal maksud saya, ada yang salah dengan KPK kita sekarang ini. Benar, KPK mungkin dibutuhkan di negara ini, tapi bukan dengan cara-cara bekerja yang receh seperti ini. Yang koruptor kelas coro mereka kejar, bahkan kadang sampai berlomba-lomba dengan kepolisian atau kejaksaan untuk menetapkan tersangkanya. Tapi koruptor kelas paus seperti tidak ada yang fokus ke sana. Kalaupun ada, durasi penangannya sangat panjang sekali, sampai pimpinan KPK berganti berkali-kali. Sulit kita meminta membubarkan KPK pada kondisi sekarang ini, tapi sulit juga kita mengakui KPK bermanfaat bagi negara ini. Hitungannya jelas di atas tadi. Sebenarnya kuncinya ada pada KPK sendiri. Kalau mereka merasa memang sebagai orang yang dipercaya menggunakan uang 955 miliar, mereka harusnya paham kemampuan mereka sampai di mana. Tidak muluk-muluk lah, apakah mereka mampu mengembalikan uang negara sebesar 955 miliar juga, sehingga uang negara tidak terganggu, tapi penindakan perilaku koruptor ada. Kalau mereka menghitung kemampuan mereka tidak sampai untuk mengembalikan 955 miliar, biasanya hanya 440 miliar. Mereka harus hitung kembali bagian mana dari penggunaan dana itu yang bisa disusutkan, petugas mana yang perlu dirumahkan, atau pos pengeluaran apa yang perlu dihilangkan, sehingga modal kerja bisa turun menjadi 440 miliar. Kalau sudah begini, kata mereka pasti repot. Semua sudah sesuai dengan standar kerja KPK. Dan memang untuk itu diperlukan biaya sebesar 955 miliar itu. Oke, tidak apa. Kalau memang begitu, berarti KPK harusnya minimal bisa menyelamatkan uang negara di tahun 2020 itu minimal 955 miliar pula. Kalau tidak, ya rugi negara membiayai KPK. Itu harus KPK targetkan bagaimanapun caranya. Salah satu yang paling dekat sebenarnya dan mudah sekali menghitungnya adalah kesalahan KPK adalah fokus pada kasus yang kecil-kecil. Padahal biaya untuk mengejar kasus yang kecil dengan kasus yang besar sama saja. Biaya untuk mengejar semua koruptor di negeri ini sudah pasti seperti tahun 2020 adalah 955 miliar. Tidak bisa ditawar lagi segitu. Kalau kita mengejar koruptor yang kecil-kecil, biaya itu tetap segitu. Begitu pula kalau kita kejar koruptor yang besar-besar saja, biaya itu juga segitu. Tidak bertambah, tidak berkurang. Pertanyaannya, kalau mau dianggap bermanfaat dan tidak malah merugikan negara, KPK lebih baik milih ngejar koruptor kecil atau koruptor besar? Jawabannya, besar dong. Kalaupun tidak untung minimal balik modal. Tapi pernyataan kemudian, kenapa justru yang diselidiki kasus rumah DP 0 yang jelas sudah diendus polisi sebelumnya?
Apakah tidak ada kasus yang lebih besar dari itu yang bisa ditangani KPK? Kalau tidak ada, ya sudah biar polisi dan kejaksaan saja yang bekerja. Kalau kasus kecil mereka pasti bisa. Nanti kalau ada kasus besar dan mereka tidak mampu, pasti akan manggil KPK juga. KPK kan hebat. Gagal jebak Jokowi, Amin Rais masuk lumpur jahanam. Kedatangan Amin Rais ke istana ini sebenarnya mudah untuk diketahui tujuannya. Amin Rais dan si Abdullahi Hambahua ini ingin menjebak Jokowi untuk membawa kasus penembakan 6 terduga teroris yang sempat dijadikan tersangka meski sudah tewas ke Pengadilan HAM Internasional. Strategi perang ini gampang banget dibaca, seperti membaca langkah orang kelaparan. Orang kalau lapar pasti cari makanan. Dan memancing cara Amin Rais dan Abdullah dan kawan-kawan lainnya ke Jokowi pakai cara itu sungguh membuat ngakak. Amin Rais bahkan diberitakan membawa-bawa istilah neraka jahanam di istana, seolah seperti juru bicara iblis. Dia mencoba untuk menakut-nakuti Jokowi, seolah jika Jokowi tidak membawa kasus penembakan 6 terduga teroris gak jelas itu, dia bisa dibayang-bayangi neraka jahanam. Cara yang Amin Rais lakukan tentu tidak mapan buat Jokowi. Jangankan Jokowi, anak saya yang masih kecil pun akan menertawakan cara dungu Amin Rais. Dia menakut-nakuti orang di sana. Seriusan lo, saya yakin Pak Jokowi pasti tertawa terpingkal-pingkal. Tapi dia masih jaga perasaan Amin. Dengan hadir ke istana, justru Amin Rais melanggar kalimatnya sendiri. Kalau ada pepatah, bahkan keledai dungu pun tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Berarti Amin Rais ini lebih dungu dari keledai dungu. Dia pernah mengatakan bahwa kader PAN bikin malu kalau datang ke istana. Dia sendiri datang. Dia mempermalukan dirinya sendiri, ibarat mencoreng wajahnya sendiri dengan tindakan yang ia langgar dari kalimatnya. Orang tidak konsisten ini masih diterima di istana, justru menunjukkan kebesaran hati Jokowi untuk menerima jubir neraka. Amin mencoba menjebak Jokowi untuk bersimpati dengan kematian 16 laskar yang melawan polisi saat ditangkap. Bayangkan saja, jika Jokowi membawa kasus ini ke HAM internasional, tentu Jokowi akan dicemooh bangsa-bangsa. Dia akan dicap sebagai pembela penjahat. Karena sudah jelas, FPI ini dibubarkan karena banyak penjahat. Sudah jelas dari statement Rizik yang pernah menganggap ISIS sebagai saudara. Dari sini, kita tahu bahwa apa yang dilakukan Amin Rais jelas jebakan. Tapi Jokowi gagal dijebak, malah Amin Rais mempermalukan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sederhananya salah sambung. Organisasi yang bisa melaporkan kasus ini ke HAM internasional adalah organisasi HAM. Sebenarnya presiden bisa, tapi dia tidak ada kepentingan untuk melaporkannya. Kepentingan utama adalah mereka yang mengusut tuntas. Justru seharusnya yang paling mungkin untuk melaporkan kasus ini ke HAM internasional adalah mereka yang tidak percaya dengan hasil penyelidikan Polri dan Komnas HAM. Jadi dari sini, peluang Amin Rais ini sebetulnya nol. Komnas HAM sendiri sudah menyatakan bahwa kasus ini tidak bisa dibawa ke pengadilan internasional. Jadi yang paling mungkin melaporkannya adalah Amin Rais dan timnya sendiri, termasuk Abdullahi Hambahua dan kawan-kawannya. Tapi dia ini tidak ada posisi yang cukup kuat. Mencoba jebak Jokowi dan melemparkan tanggung jawab ke Jokowi adalah sebuah hal yang paling menjijikkan. Kasihan sekali mereka ini, semakin benar yang dikatakan oleh Gus Dur bahwa Amin Rais adalah gelandangan politik. Dia tidak bisa membuat dirinya bangkit lagi karena sudah dilabel langsung oleh Gus Dur. Ia mencoba menzalimi Gus Dur, tapi akhirnya ia yang terkapar. Inilah yang juga terjadi saat ia bertemu dengan Jokowi, masuk ke lumpur jahanam, sebut-sebut neraka jahanam. Mencoba memframing Jokowi ada di pihaknya. Tapi kita tahu bahwa Jokowi ada di pihak NKRI, Ibu Pertiwi. Membubarkan FPI adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan NKRI. Buktinya sangat jelas. Buktinya, ketika FPI dibubarkan, bangsa ini jauh lebih baik. Semua toleransi kembali hidup, meski masih canggung untuk bercanda antar agama. Setidaknya sudah lebih cair, sudah lebih baik, kegaduhan baik dari sisi politik, agama, suku, ras, dan antar golongan berkurang sangat amat jauh. Jokowi ini orang yang jenius, dia bisa menerima siapa saja, buatnya tidak ada musuh politik. Meski banyak yang membenci dia tidak baper.
Dia tidak menangis dan bermedia sosial bikin album mewek-mewek. Dia bukan SBY, dia adalah pemimpin bangsa ini. Dia bisa saja merangkul Amin Rais, tapi untuk mendengar kalimat-kalimat dan arahannya, nanti dulu. Jokowi ini bukan sekedar jenius. Dia ini orang yang sangat memahami arah politik, mencoba jebak Jokowi dan berharap dia jatuh. Justru merusak nama baik Amin Rais yang sudah jelek. Begitulah jelek-jelek.